Shalom, selamat petang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, anak-anak kami terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga pada petang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah dan perayaan Natal kelompok 8 GKJW Jemaat Malang. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih yang telah hadir saat ini. Terima kasih kepada Bapak Legal Hendriawan yang berkenan melayani kami pada ibadah sore hari ini. Terima kasih kepada PHMJ GKJW Jemaat Malang yang mengizinkan kami untuk menggunakan gedung gereja untuk acara saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu yang telah mendukung panitia, baik dalam bentuk doa, dana, usulan, saran, tenaga, dan pikiran, sehingga acara hari ini dapat terselenggara dengan baik. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dengan baik selama ini, serta kepada seluruh pengisi acara, tim musik, pandu puji, tim multimedia, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tema Natal kita tahun ini adalah "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain". Tema yang mengajak kita untuk tetap setia mendengar suara Tuhan Yesus. Tema yang juga mengajak kita untuk lebih kreatif dalam melayani, serta mengabarkan kabar sukacita kepada sesama dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kreatif dalam melayani pada ibadah kita petang hari ini akan terlihat dengan tampilnya talenta-talenta baru yang akan kita saksikan sesaat lagi. Maka kami mohon untuk menambah semangat mereka, kami ajak jemaat untuk memberikan aplaus dengan bertepuk tangan. Terima kasih. Dan pada akhirnya saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada ibadah perayaan Natal kali ini banyak kekurangan kami dalam melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak terkasih. Demikian sambutan saya, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Monggo Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai dan membimbing kami sampai saat ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk beribadah, merayakan kelahiran Putra-Mu. Kami juga memohon agar Tuhan hadir, memimpin, serta menyertai ibadah kami, agar ibadah kami dapat berlangsung selaras dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan memulai ibadah perayaan Natal pada petang hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, monggo kami mengundang untuk berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 109, bait yang pertama dan kedua. Hei mari berhimpun. Dengan sukacita
Natal, Natal, Natal. Banyak yang ditunggu oleh banyak orang di seluruh dunia. Pohon Natal yang selalu dihiasi dengan lampu-lampu kerlap-kerlip dan hiasan-hiasan yang indah. Tidak hanya itu, Natal juga biasanya identik dengan saling bertukar hadiah. Ya, banyak terpancar kebahagiaan di dalamnya. Namun, apakah kebahagiaan itu hanya sebagai suatu kebiasaan saja? Ataukah sudah terpancar di dalam hati untuk menyambut kelahiran kedatangan Tuhan? Jemaat dipersilakan duduk.
Kelahiran kedatangan Sang Mesias telah dinubuatkan berabad-abad tahun yang lalu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak hanya para nabi, para ahli bijak dari timur, yaitu orang-orang Majus, juga melihat suatu tanda tentang kelahiran Sang Mesias. Mereka terus mencari dan mencari di mana Sang Raja Damai itu dilahirkan. berbulan-bulan pencarian bayi kudus yang dilakukan oleh orang-orang Majus, banyak sekali tantangan, hambatan yang dilalui.
menempuh jalan yang tidak pernah dilalui sebelumnya. Terkadang membuat orang-orang Majus merasa menyerah dengan pencarian itu. Sama dengan kita saat ini. Ketika kita dihadapkan pada ancaman, kesulitan hidup, dan pergumulan yang membelenggu kita, sering kita mengandalkan diri kita sendiri, bahkan melupakan Tuhan, dan sering berkata, "Aku menyerah." Oh Tuhan, ampuni kami. Perjalanan orang-orang Majus untuk mencari Sang Raja Damai tidak sia-sia. Dengan bantuan bintang timur, mereka pun bisa berjumpa dan menyembahnya. Kesukacitaan terpancar di wajah mereka. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan untuk bayi kudus itu. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Yakinlah bahwa ketika kita tetap percaya kepadanya, kita akan mengalami perjumpaan yang membawa kesukacitaan.
Ya, bayi mungil itu dijumpai di dalam palungan, di tempat yang hina, berada di kandang Betlehem. Allah Sang Sumber Kasih telah menjelma menjadi manusia untuk memberikan kesukacittaan, damai sejahtera, dan keselamatan bagi Anda, saya, dan kita semua. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, janganlah kembali ke kehidupan kita yang lama. Tetapi jadilah manusia baru untuk mewartakan kasih-Nya kepada sesama dan semua makhluk ciptaan-Nya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita pada sore petang hari ini. Kami warga kelompok 8 bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal di kelompok kami. Dan terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon terang dari Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan di dalam firman ini. Mampukan kami untuk menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca dari Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka yang membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Dengan segala kesukacitaan pada saat ini kita merayakan Natal untuk kelompok 8. Ini adalah perayaan Natal yang kedua bagi jemaat kita. Setelah kemarin kita bersama-sama merayakan Natal bersama dengan para wanita dan lansia. Dan hari ini, malam ini, bersama-sama kita merayakan Natal Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita dipandu oleh satu tema yang sama. Tema yang itu dihayati oleh PGI dan KWI, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka
pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam cerita yang dituliskan di dalam bacaan kita pada saat ini, mereka yang pulang ke negerinya melalui jalan lain itu adalah orang-orang Majus. Jadi hari ini kita belajar dari kehidupan para Majus, bagaimana mereka menghayati Natal di dalam kehidupannya. Memang tidak disebutkan siapa mereka, dan juga tidak dikatakan berapa jumlah mereka. Hanya dikatakan mereka, orang ketiga jamak. Bisa berupa satuan, satu atau lebih, atau juga puluhan. Dalam tradisi gereja timur, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jumlah mereka sering dikatakan 3 orang. Mereka bernama Kaspar, Malkior, dan Baltasar. Mungkin jumlah 3 orang ini merujuk pada 3 jenis persembahan yang diberikan oleh mereka kepada Tuhan Yesus ketika mereka sudah berjumpa dengan keluarga Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tapi pertanyaannya tentu, saudara-saudara, benarkah ketiga jenis persembahan ini mewakili jumlah orang yang hadir, mewakili para Majus yang datang untuk menyembah Yesus? Bayangkanlah begini, para Majus itu sering disebut sebagai orang-orang yang terkenal. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka adalah orang-orang terdidik, terpelajar. Dan sangat mungkin mereka adalah kaum bangsawan. Bahkan ada juga yang mengatakan mereka adalah golongan imam-imam dari timur. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, kemudian melakukan sebuah perjalanan. Dan mereka sebenarnya tidak tahu waktu yang harus mereka tempuh dalam perjalanan itu. Mereka juga tidak tahu kapan mereka akan berjumpa dengan pribadi yang mereka cari sebagai raja itu. Mereka harus melewati perjalanan yang cukup panjang, bahkan mungkin amat panjang. Mereka harus berhadapan dengan bahaya, mereka harus berhadapan dengan persoalan-persoalan di dalam perjalanan mereka. Mungkinkah mereka itu hanya melakukan perjalanan itu dengan hanya bertiga? Mungkinkah? Kita bayangkan seperti ini, saudara-saudara. Kalau ada seorang pejabat negara lain mengunjungi negeri kita, misalnya seorang presiden, misalnya saja, apakah ini presiden manapun lah, ketika mereka datang, yang selalu diungkapkan adalah kunjungan seorang presiden. Tapi apakah yang datang satu orang? Oh, tentu tidak. Mereka bisa datang rombongan beratus-ratus orang untuk mengawal kedatangan itu. Mungkin hal yang sama, saudara-saudara, juga terjadi atas kehidupan orang-orang Majus ini. Mereka ada dalam perjalanan yang panjang. Oleh karena itu mereka harus sering bermalam, karena mereka harus menempuh perjalanan itu. Mereka harus membawa tenda, mereka harus membawa persiapan makanan yang cukup, mereka harus membawa bekal obat-obatan yang cukup. Oleh karena itu, saya membayangkan mereka itu adalah sekelompok orang. Bukan hanya 3 orang, tapi akan lebih dari 3 orang yang sedang berjalan bersama-sama untuk mencari apa yang dipahami mereka sebagai raja itu. Tapi saudara-saudara, siapapun mereka, berapapun jumlah mereka, itu tampaknya tidak terlalu penting bagi Matius. Penulis Injil Matius hanya mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Majus. Mereka tidak sebutkan namanya dan juga tidak disebutkan berapa jumlah mereka. Injil Matius sebenarnya mau mengatakan
kepada siapapun juga yang membaca termasuk kita, bahwa para Majus itu adalah sekelompok orang yang mau meninggalkan apa yang penting di dalam hidupnya demi yang terpenting. Jadi mereka adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang penting dalam hidup mereka demi yang terpenting. Itu ide yang ingin diungkapkan kepada kita dalam narasi yang panjang yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius. Bagi orang-orang Majus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya Natal itu berarti mencari dan menemukan yang terpenting dalam hidup. Bagi orang Majus. Pertanyaan yang mereka lontarkan, saudara-saudara, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menegaskan akan hal itu. Menegaskan itulah yang terpenting bagi kehidupan mereka. Sehingga kemudian mereka pergi, kemudian mereka mencari, kemudian mereka melakukan perjalanan itu. Mereka menyebut di mana Raja orang Yahudi itu. Raja orang Yahudi. Ini sebenarnya menunjuk pada apa yang terpenting dibandingkan dengan apa yang penting bagi mereka. Kita tahu mereka adalah para pejabat. Mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki harta, mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki segala sesuatu yang didamba oleh banyak orang. Dengan bertanya di mana Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, saudara-saudara. Sebenarnya mereka juga mau mengatakan bahwa raja yang baru dilahirkan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang aku miliki sekarang. Apa yang kami miliki sekarang jauh lebih penting. Oleh karena itu aku mencari dia. Bukan yang aku miliki itu bukan berarti tak penting. Mereka sudah punya kuasa, mereka sudah punya kekayaan, mereka sudah punya kemuliaan. Tapi mereka masih mencari yang lebih dibandingkan dengan itu. Dan yang dalam pemahaman orang-orang Majus ini adalah Raja orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita Natal kita sebenarnya menjadi ajakan bagi kita untuk mencari seperti apa yang dicari oleh para Majus, yaitu Raja Yahudi. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencari yang terpenting, bukan hanya yang penting kan? Kalau orang-orang Majus itu mencari yang terpenting dibandingkan dengan apa yang penting. Nah, sesungguhnya kita pun juga tertantang untuk itu kan? Kita mencari yang terpenting dalam kehidupan kita dibandingkan dengan apa yang penting. Apa yang penting dalam hidup kita? Oh, semuanya penting kan? Uang, oh penting. Kekayaan penting. Kekuasaan penting. Tapi di atas semuanya itu, saudara-saudara, Raja yang baru dilahirkan, itulah sesungguhnya yang penting. Di tengah-tengah kehidupan kita, beranikah kita ketika kita dalam pencarian akan apa yang penting, apa yang utama, kita tetap sadar bahwa kita juga harus mencari yang terpenting. Beranikah kita sejenak untuk meninggalkan apa yang penting demi yang terpenting dalam kehidupan kita? Dalam pencarian akan apa yang terpenting ini, saudara-saudara, orang bisa salah. Kenyataannya begitu. Orang-orang Majus ini sudah memiliki kehendak, sudah melakukan tindakan untuk mencari yang terpenting. Tetapi toh mereka juga bisa salah, mereka bisa keliru. Itu sebenarnya yang mau dikatakan ketika para Majusi ini pergi ke Yerusalem. Mereka mengira di sanalah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu ada. Mereka berpikir yang namanya raja itu pasti berada di istana yang besar.
Oleh karena itu mereka pergi mencari dan mereka memasuki Yerusalem. Tapi apa yang ada? Dan apa yang mereka dapati? Bukan itu yang terpenting bagi mereka. Artinya bahwa mereka juga bisa salah. Sekalipun dalam kehidupan mereka sudah belajar untuk mencari yang terpenting. Dan hal ini juga berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa pencarian kita akan apa yang terpenting, itu juga bisa salah di dalam kehidupan kita. Mengapa kita bisa salah? Mengapa kita bisa keliru? Karena kita mencari di tempat yang salah, seperti halnya para Majus yang mencari di tempat yang salah. Yang dicari orang Majus itu adalah raja yang sejati, raja kebenaran. Tetapi apa yang mereka temukan di Yerusalem? Yang mereka temukan itu raja kepalsuan dan penuh kebohongan. Ingat bagaimana Herodes berkata, carilah dia. Setelah itu kembalilah ke sini dan beritahu aku, dan aku akan menyembah dia, begitu. Itu yang diungkapkan Herodes. Yang sesungguhnya menunjukkan kepada kita, itulah yang ditemukan dalam pencarian yang salah. Yang itu didapati di dalam diri orang-orang Majus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam hidup yang serba maju ini, tidak kita juga sering menjumpai atau kita juga sering menemui orang-orang yang memiliki banyak, tapi mereka merasa kosong, merasa hampa jiwa. Mereka berpikir karena mereka belum memiliki banyak atau lebih banyak. Oleh karena itu mereka terus mengumpulkan makin banyak, tetapi ternyata mereka semakin merasakan kehampaan itu. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena sesungguhnya mereka salah mengira. Penyebabnya bukan kehampaan itu bukan karena mereka belum memiliki banyak, tetapi karena mereka itu belum memiliki apa yang paling utama dan apa yang terpenting bagi hidup mereka. Jadi ibaratkan itu, kalau misalkan saja ibu-ibu masak rendang begitu, bumbunya siap no kabeh, semuanya sudah siap, sudah disiapkan, tetapi satu yang terlupa, dagingnya gak ono, gitu. Apa pemangan bumbu begitu kan? Ibaratnya seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang terpenting dalam hidup para Majus itu pada akhirnya ditemukan. Mereka berjumpa dengan sosok Raja Yahudi. Bukan dalam kebesaran, dalam kemuliaan, dalam kemegahan istana. Tetapi dalam sosok bayi yang mungil. Bayi yang dibaringkan di dalam palunga. Sosok pribadi yang ada dalam kelemahan. Karena masih seorang bayi dengan segala kesederhanaan yang ia jumpai. Dengan kepekaan hatinya, mereka mengenali. Sekali lagi saudara-saudara, dengan kepekaan hatinya mereka mengenali. Inilah raja yang baru dilahirkan itu. Inilah yang aku damba. Inilah yang kuharapkan. Inilah yang aku impikan. Oleh karena itu kemudian mereka sujud. Mereka menyembah. Mereka kemudian memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa itulah yang sesungguhnya mereka cari, dan dalam kesukacitaan itu mereka kemudian memberikan yang berharga bagi dia. Bagi yang di dalam hidup mereka. Tapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para Majus itu tidak hanya mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan itu.
Mereka telah mempersembahkan waktunya untuk perjalanan menemukan Yesus. Mereka telah mempersembahkan tenaganya. Mereka mempersembahkan harta miliknya yang mereka gunakan untuk biaya perjalanan itu. Artinya bahwa mereka sudah mempersembahkan apa yang mereka miliki yang terbaik. Karena apa? Karena yang ditemukan oleh mereka itulah yang terbaik. Pada akhirnya saudara-saudara, setelah perjumpaan itu, mereka harus pulang. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah perjumpaan itu mereka harus pulang. Pulang. Itu sebenarnya konsekuensi dari pergi kan. Mereka yang pergi itu harus pulang. Kalau mereka hanya pergi tok, gak balik, itu jenenge minggat. Pulang itu konsekuensi dari pergi, karena pergi itu hanya 50% sebagian dari keseluruhan perjalanan itu. Mereka yang pergi harus pulang, seperti orang Majus ini pun juga harus pulang. Dan orang-orang Majusi tahu benar saudara-saudara. Jalan untuk pulang itu tidak akan jauh lebih mudah dibandingkan pada saat mereka pergi. Karena apa? Karena nyatanya Tuhan ingin mereka itu menempuh jalan lain. Mereka ingin Tuhan menempuh jalan yang berbeda. Mereka harus menempuh jalan baru karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bisa bayangkan, bagi orang Majus, tentu lewat jalan yang semula akan lebih gampang. Jalan yang sudah dilalui akan mudah sekali untuk dilalui kembali. Tapi Tuhan ingin orang-orang Majus itu menempuh jalan yang berbeda, jalan yang baru. Itu berarti masih terbuka kemungkinan-kemungkinan baru. Jalan yang baru juga adalah misteri baru bagi mereka. Jalan baru itu adalah tantangan baru bagi mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagaimana ia pergi, yang butuhkan tenaga, hasrat yang kuat, fleksibilitas dalam meraih apa yang menjadi harapan untuk sampai berjumpa dengan Yesus. Untuk pulang pun mereka juga harus memiliki tekad yang sama. Mereka tidak boleh kendor. Karena apa? Karena mereka kendor dalam perjalanan, mereka tidak akan sampai di rumah mereka. Natal, saudara-saudara, itu juga berarti menempuh jalan lain untuk pulang. Natal itu berarti menempuh jalan lain untuk pulang. Kita diajar untuk menempuh jalan lain itu. Menjalani kehidupan dengan cara baru yang berbeda. Bukan dengan cara yang lama. Menempuh perjalanan dengan semangat baru. Bukan dengan semangat yang lama. Kita diajak untuk hidup sebagai manusia baru dalam bahasa Rasul Paulus. Bukan lagi hidup sebagai manusia lama. Kalau yang dalam perjalanan kehidupan kita yang dulu, kita ini adalah orang-orang yang mudah mengeluh. Maka jalan baru, jalan lain yang harus kita tempuh ya, sekarang mulailah hidup dengan penuh syukur. Kalau jalan yang lama yang sudah kita lalui dengan kita tidak peduli kepada orang lain, maka jalan lain yang harus kita tempuh adalah jalan yang peduli kepada yang lain. Kalau jalan yang lama kita adalah orang yang mudah semangat, mudah patah semangat, maka untuk jalan yang lain, jalan yang baru yang kita tempuh saudara-saudara, biarkanlah itu kita jalani dengan semangat yang begitu rupa, tidak mudah patah semangat. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang gampang ceklek misalnya, sekarang jadilah pribadi yang tangguh. Itulah jalan lain yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menghayati Natalnya. Seperti yang dilakukan, dihayati oleh para Majus di dalam hidup mereka.
Dan kalau kita bertanya, apakah jalan lain itu mudah, saudara-saudara? Oh, tentu tidak. Senantiasa menuntut kesetiaan dan usaha yang tidak mengenal lelah. Seperti usaha yang dilakukan oleh para Majus ketika mereka berangkat. Nah, sesungguhnya ketika Tuhan berkata kepada para Majus, engkau harus melalui jalan yang lain. Ini mengingatkan kepada kita akan kemanusiaan kita. Kita ini cenderung untuk apa? Cenderung untuk hidup dalam zona nyaman. Kita ini cenderung untuk hidup dalam kehidupan kita yang sudah biasa, kehidupan yang lama kita. Ingat, ketika para murid Tuhan Yesus itu ditinggalkan oleh Yesus, atau setelah kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke dalam kehidupan semula, kan? Mereka kembali menjadi pelaut. Mereka kembali menjadi pelaut. Mereka kembali kehidupan lama. Artinya bahwa itulah kecenderungan kita, kecenderungan manusiawi kita yang suka kembali dalam kehidupan yang lama. Oleh karena itu sebenarnya para Majus pun itu sebenarnya di dalam hati mereka mungkin akan mengatakan, aku lebih baik lewat jalan ini. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau harus melalui jalan yang lain. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Jalan yang lain, jalan yang baru, itu tidak mudah untuk kita tapaki. Karena di depan masih terbentang sejuta misteri. Butuh kesetiaan di dalam diri kita. Tapi juga butuh kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sampai kembali ke rumah kita. Itulah jalan baru. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan begini kepada Pak Ibu dan saudara-saudara. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita ini dalam penghayatan yang mendalam, kita ini adalah orang-orang yang pulang, kan? Kita semua orang percaya ini adalah orang-orang yang sedang berjalan pulang. Pulang kemana? Kita ini adalah orang-orang yang sedang berjalan pulang ke rumah abadi kita. Yang kita menyebutnya adalah rumah Bapa kita. Di mana Yesus menyiapkan rumahnya untuk kita. Tuhan ingin, saudara-saudara, ketika kita sedang berjalan menuju ke sana, ke rumah abadi kita itu, kita mengambil jalan yang lain. Jalan yang baru. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan dengan cara yang baru. Hidup sebagai manusia baru. Oleh karena itu, tetaplah kita melangkah bersama. Kita tidak berjalan sendiri, kita melangkah bersama sebagai satu persekutuan. Seperti orang Majus yang juga berjalan bersama sebagai satu persekutuan. Kita bisa mengganti tema ini dengan mengatakan, maka pulanglah kita ke negeri kita melalui jalan lain. Tetaplah memiliki hasrat, tekad yang kuat untuk menempuh jalan yang baru. Supaya kita sampai di rumah abadi kita. Itu pesan Natal untuk kita. Selamat Natal tahun 2022. Jalan lain menunggu di depan kita, jalan yang baru. Rumah abadi terbuka untuk jiwa kita. Maka pulanglah kita. Maka pulanglah aku ke negeriku melalui jalan lain. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Bagian Alkitab yang melandasi pada persembahan kita saat ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan. Bersamaan dengan persembahan ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 127 dan Kidung Jemaat 99. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan angkat syafaat kita. Engkau menyatakan kebaikan kepada kami, Allah, pada malam hari ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal Kristus. Dan apa yang boleh kami lakukan, biarkanlah semuanya berkenan di hadapan tahta Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan kehadiran-Mu itu nyata. Dalam kehadiran Sang Kristus, bayi yang lahir di Bethlehem. Bersama-sama pada saat ini kami merayakan Natal itu. Dan kami menghayati bahwa semuanya bermakna bagi kami. Belajar dari apa yang sudah terjadi atas kehidupan para Majus. Biarkanlah kami anak-anak-Mu menghayati kehidupan mereka sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kami. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, mereka pergi ke rumah mereka. Mereka pulang ke rumahnya melalui jalan lain. Biarkanlah ini juga akan menjadi pesan bagi kehidupan kami, bahwa kami harus belajar untuk menempuh jalan lain. Jalan yang berbeda, jalan yang baru, jalan yang memungkinkan kami untuk sampai ke rumah abadi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkanlah semangat Natal akan ada di dalam kehidupan kami, dan itu akan membekali kami dalam perjalanan, supaya sungguh-sungguh dalam kebersamaan kami sebagai saudara,
Kami akan tetap boleh bergandeng tangan untuk menempuh jalan yang baru. Apapun juga yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami juga boleh berdoa pada saat ini membawa dalam doa ini adalah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Apa yang sudah kami kumpulkan itu adalah ungkapan pengakuan di dalam diri kami bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Kami berikan kembali kepada Tuhan dan apa yang kami berikan biarkanlah itu sampai kemuliaan nama Tuhan. Kami anak-anakmu belajar untuk memberikan kepada Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang sudah memberi kepada kami. Ajari kami untuk selanjutnya memberikan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya akan kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Dan kebaikan itu akan terus dan terus ada sepanjang hidup yang Tuhan beri. Saat ini kami membawa dalam doa ini, saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, ada dalam keterbatasan, ada dalam kelemahan, Tuhan yang akan menopang, menyertai, dan berikan kekuatan kepada mereka. Tentu kami berharap memuja Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada mereka yang sakit, supaya mereka boleh Tuhan sembuhkan. Tapi sungguhnya kami juga percaya, Tuhan punya rencana terbaik atas kehidupan setiap orang. Mereka yang ada dalam keterbatasan, ada dalam kelemahan ini, biarkan semuanya tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan kami dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Berikan kepada kami semangat untuk bekerja, berikan kepada kami semangat untuk melakukan yang terbaik dalam setiap upaya kami, mengupayakan apa yang Tuhan sudah beri melalui pekerjaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Supaya dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan, kami sungguh-sungguh juga akan boleh menerima dan merasakan uluran berkat Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menopang kami ketika pekerjaan yang kami lakukan ada dalam persoalan dan dalam pergumulan, supaya hanya karena karya Tuhan kami boleh melewatinya. Dan kami akan mendapatkan wawasan baru tentang pekerjaan yang itu Tuhan berikan bagi kami. Berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang ada di bangku pendidikan, mereka yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, mereka adalah para pemuda-pemudimu, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai, mampukan mereka untuk pada akhirnya boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Dan kami juga berdoa pada saat untuk kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga. Mampukan kami untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia melalui setiap apa yang kami lakukan sebagai keluarga. Berikan kepada kami cinta yang besar, ya Allah, supaya kami boleh hidup saling mencintai di dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarkan itu menjadi teladan atas kehidupan orang lain, dan teladan itu juga yang sesungguhnya akan menjadi warna atas dunia yang penuh dengan cinta, karena di dalamnya Engkau menghidupi kami dengan cinta Tuhan. Bapa di sorga, kami pada saat ini juga berdoa secara khusus untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Malang. Tuhan yang akan menopang kami, dan Tuhan yang akan berikan kekuatan kepada setiap orang untuk dengan segala ketulusan boleh menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Malang ini. Kami juga berdoa untuk setiap perayaan Natal yang dilakukan oleh umat-Mu di bulan Desember ini. Dimanapun mereka berada, mereka yang menyambut Natal dengan sukacita, berikan kepada mereka damai-Mu. Dan pada akhirnya, kami hanya mohon kepada Engkau, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan baru untuk menempuh jalan lain yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Yesus mengajak kita untuk berjalan bersama dan menemukan kehendak Dia yang tinggal di antara kita untuk menegaskan kerajaan kasih-Nya. Mari kita saling bergandengan tangan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup untuk mewujudkan kehidupan bersama yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Bapa di dalam kuasa-Nya yang besar, Tuhan Yesus yang terlahir di Bethlehem, yang menjadi juru selamat, Roh Kudus yang menjadi sumber atas segala hikmat, akan menuntun kita melalui jalan yang lain, jalan yang baru, yang akan kita tempuh dalam hidup kita, kini dan selamanya. Amin.
dipersilakan duduk dan saat teduh pribadi. Shalom Bapak, Ibu. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, termasuk anak-anak kita yang terkasih. Ada sukacita? Amin. Waduh, ini harusnya suaranya harus gemuruh nih, karena saya lihat ada sekitar 15.000 jemaat kelompok 8 ini ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, cuaca hari ini cerah, beberapa hari kita hujan terus, tapi ketika kita merayakan Natal, cerah, terang, dan angin sepoi-sepoi. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kelompok 8 atau perwakilan Majelis Kelompok 8. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mewakili Ketua Kelompok Pak Aryono yang tidak bisa bersukacita bersama-sama kita, mengucapkan selamat Natal kepada semua warga kelompok 8. Kiranya Natal pada tahun ini, yang pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul merayakan, di mana 2 tahun yang kemarin pada masa pandemi kita tidak bisa bersama. Dan pada saat ini puji Tuhan kita semua bisa berkumpul, dan mewakili ketua kelompok, majelis kelompok mengucapkan selamat Natal dan juga selamat menyongsong tahun yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya mewakili Ketua Kelompok 8. Selanjutnya kita akan menyerahkan tali asih kepada pelayan firman, kepada Bapak Pendeta Legal, dan kepada Ketua Panitia yang akan menyerahkan. Bapak Setio, monggo. Sebentar Pak, ditahan dulu Pak. Fotonya belum selesai Pak. Sayang Pak, setahun sekali ini Pak. Ya, dari Indosiar di belakang, dari RCTI di Pak Agus. Nah, oke. Karena ada kelupaan, seksi dokumentasi belum ditunjuk. Jadi ya, yang dokumentasi ya siapa saja boleh. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian bingkisan Natal dari KPP. Bingkisannya nanti boleh diambil di Ibu Yayu. Jadi saya akan umumkan nama-nama yang mendapat. Cuman dari nama-nama sekian ratus nanti yang akan saya sebutkan, itu diwakili Bapak Nono ya. Wonten nggih, rawuh nggih, Pak Nono wonten nggih. Nah, nggih. Yang menerima bingkisan Natal dari KPP yang pertama Pak Nono, Bu Eli,
Bu Marines, Bu Ninu, Bu Romanti Sisdwi, Pak Prawoto, Bu Asnapun, Bu Sulistiorini, ada lagi Bu Endang, Bu Sukadi, Suhadi apa Sukadi ya? Sukadi ya. Ya, Bu Sukadi, Bu Lucy, Bu Harto, Saudara Rudi, dan Bapak Parman. Nah, itu nanti boleh mengambil bingkisannya di Bu Yayu. Tapi akan diwakili oleh Pak Nono. Monggo Pak. Nah, di depan Pak. Iya, di sini Pak. Dipoto Pak, dipoto. Monggo. Monggo. Wah, mungkin nunggu di memang. Nunggu di gandeng Bu Eva. Ya, dari RCTI, monggo dipoto. Pak. Cekrek. Cekrek. Terima kasih Pak Nono dan Bu Eva yang menyerahkan bingkisan Natal dari KPP. Nah ini, karena kita sudah awali dari sore hingga malam, biasanya Kampung Tengah mulai keroncongan ini ya. Ini perut sudah dangdutan. Oleh karena itu yang ditunggu-tunggu, ini akhir acara yang selalu ditunggu-tunggu itu makan. Nah, oleh karena itu doa berkat jasmani dipersilakan kepada Bapak Iman Santoso Puro untuk memimpin doa, Pak. Ini acara yang paling penting. Ini tidak bisa disampingkan tuh kalau ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa, karena justru di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami telah Tuhan panggil untuk menarik diri sejenak dari kesibukan itu dan berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah hati kami masing-masing. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti apa makna kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami di dunia ini. Jadikanlah kehadiran-Mu, Bapa, menjadi kehadiran kami juga di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal. Agar nama-Mu, karya-Mu, sabda-Mu kami perkenalkan. Kami bersukacita karena Bapa juga mengingat akan kebutuhan jasmani kami. Bapa telah menyediakan makanan dan minuman yang akan bersama-sama kami nikmati. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memberkati kami, membaharui kekuatan jiwa raga kami melalui makanan yang akan kami terima. Kuduskan bagi kami dan muliakanlah nama-Mu melalui apapun yang mampu kami persembahkan dan mampu kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Terima kasih Pak Iman Santoso Puro atas doa berkat jasmaninya. Pengumuman surat dana Natal atau donatur Natal bisa Bapak Ibu peroleh
bagi yang belum mendapatkan bisa ke Ibu Feni, ke Bu Feni ya. Suratnya bisa diambil di sana, monggo diisi tentunya bukan cuma tulisan ya, diisi amplopnya maksudnya. Semuanya untuk penunjangan kegiatan Natal gereja. Sekali lagi selamat merayakan Hari Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan sebelum saya akhiri, saya mewakili Majelis Kelompok 8, mewakili Panitia Natal Kelompok 8. Terima kasih atas kedatangannya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon kami dimaafkan. Sekali lagi, shalom, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. I don't want life for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.